Oke, berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kali ini ya kita sedikit cerita saja ya teman, tentang usaha yang kita jalani ya, tentang usaha cakwe dan roti goreng ini. Tentunya ya perkembangannya sekarang ya teman, walaupun eh, sudah semakin banyak ya, tetapi peluang itu masih ada lah seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang eh, menjadikan kita tuh lebih beruntung ya teman, ketika kita sudah bisa menguasai untuk usaha tentang bolang-baling ini atau dading ya teman-teman, dan cakwe ya teman, seperti itu. Karena apa ya teman, pertama itu kita usaha seperti ini salah satu hal yang dikatakan sulit ya, sulitnya itu sulit untuk tiru ya, seperti walaupun ya banyak nyatanya pedagang seperti ini, tapi kan tidak serapat atau sebanyak mungkin usaha-usaha lain yang mudah ditiru. Karena zaman sekarang itu ya teman, kalau ketika kita usaha ataupun kita jualan itu rame sedikit saja, pasti yang nirunya ataupun yang ya setidaknya mengikuti jejak kita itu pasti kan banyak kan, seperti. Tapi beruntunglah kita yang kita punya skill ataupun pengalaman ketika usaha di seperti ini. Saya juga awalnya kan bukan hanya usaha di roti goreng ataupun daging dan cakwe ini ya teman, tapi dulu tuh saya lama di pecel lele seperti itu. Dan menurut saya yang paling simpel itu adalah roti goreng dan cakwe seperti itu. Jadi eh, artinya kita bersyukur saja kita masih bisa bertahan hidup, bisa sedikit-sedikit mengumpulkan ya, walaupun kita tidak sebesar usaha-usaha milik orang lain ya. Karena ya namanya kapasitas rezeki kita seperti itu, kapasitas kemampuan kita ya seperti ini ya, yang seperti kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi teman-teman ya, hal ini adalah hal yang menarik bagi kita sendiri ketika kita memang bisa ya mengembangkan usaha-usaha seperti ini. Karena pengalaman saya melihatnya secara langsung sendiri, dan saya merasakan ya teman, saya merasakan sendiri ketika kita bisa konsisten itu sebenarnya ya kita tidak mulai ya, setelah dulunya kita berambisi umpamanya seperti itu, kita jadi pengusaha, jadi punya usaha besar, tapi kita mentok di jalan seperti itu. Saya juga merasakan itu ketika dulu masih kuat-kuatnya berambisi untuk usaha yang besar kan, seperti itu, bahkan sampai pinjam bank, bahkan sampai jatuhan seperti itu. Karena dengan apa ya, ya kita ambisius lah seperti itu, dan itu tidak baik ternyata. Dan karena rezeki itu ya sudah ada yang ngatur, yang penting kita berusaha sampai mana kita kuat menjalaninya, dan jatah kita itu seperti apa. Nah, itu yang menarik bagi saya teman. Dan saya lihat sendiri ya teman, ketika saya tuh berkunjung pada teman-teman, ada yang di Jogja kan dan lain-lain, termasuk ada yang di Lampung, bahkan saya ada di Kalimantan kan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya tidak usah muluk-muluk teman, kita punya usaha seperti ini buat harian bisa, syukur-syukur kita bisa nyabang seperti itu, juga buka cabang satu atau dua kan, seperti itu. Jadi dua atau tiga seperti itu kan, jadi enak kita mungkin yang bisa jadi pokok kita harian yang kita pegang, ataupun yang selain yang lain untuk sampingan kan, seperti itu ya teman. Jadi saya melihatnya seperti ini ya teman, ternyata gitu kan, ketika kita bisa konsisten ya di satu usaha itu lebih baik kan, seperti itu. Walaupun jatuh bangunnya itu pasti ya, naik turunnya itu pasti, dan kadang kita mudah tergiur sekali. Kadang kita kalau melihat usaha milik orang lain, oh untungnya lebih besar, kemudian peluangnya lebih besar kan, seperti itu. Kadang kita tergiur, padahal kita sendiri kadang lupa bahwa apa yang kita miliki itu yang harus kita kembangkan, seperti itu. Dan itu saya sendiri yang berkali-kali mengalami itu, karena kadang kurang puas dan ingin apa ya, artinya menjangkau yang lebih dan seperti itu. Ternyata itu malah membuang-buang tenaga, membuang waktu, pikiran, materi, modal kan, seperti itu. Jadi semua itu ya resiko lebih besar. Kenapa tidak ya? Saya di sini contohnya saya melihat ya teman, ada pedagang cakwe itu kan, cakwe yang sepeda motor rombong yang gerobak itu ya. Dan saya lihat ada beberapa orang gitu ya, yang jualan seperti itu, dan saya pernah bertanya pada orang sekitarnya bahwa usaha yang cakwe ini kecil-kecil itu ya teman, kecil-kecil, mungkin mereka bagi hasil atau bagaimana seperti itu ngambil adonannya dari yang punya ini, yang juragannya lah, bisa seperti itu, mereka mungkin bagi hasil seperti itu. Jadi itu yang benar-benar saya lihat ya, seperti itu. Jadi
hal sekecil itu pun mereka kembangkan ya tidak tahu sistemnya bagaimana, yang jelas itu miliknya satu orang kan, seperti itu. Belum lagi saya sendiri kemudian yang pernah di Jogja ya, pernah di Jogja, bahkan kemarin bulan-bulan lalu saya di Jogja juga melihat teman-teman yang konsisten, artinya dia punya 2 cabang 3 cabang seperti itu, tapi konsisten, dia tidak berpikiran ya untuk apa ya, meraih yang di luar seperti itu. Jadi mengalir saja, dan ternyata itu lebih mapan ya, lebih mapan ya. Mereka hidup layak, artinya seperti itu, punya rumah, punya ya kendaraan yang bisa untuk ya namanya kebutuhan kita ya teman. Itu adalah salah satu hal yang konsisten ya, seperti itu. Jadi kalau saya hanya menyarankan buat teman-teman dengan pengalaman yang saya miliki ini ya teman, kalau teman-teman memang bisa untuk apa ya, mengembangkan yang sudah kita punya, yaitu kembangkan saja seperti itu. Dan kalau bahasanya itu, kalau kita terlalu ya meraih hal yang belum pasti, sangat beresiko sekali. Karena saya sendiri mengalami, sampai hari ini pun saya tidak konsisten saya itu karena ya tadi hal yang di luar yang bisa kita jangkau, kadang ingin kita jangkau seperti itu. Dan sekarang pun saya akhirnya kembali merintis dari nol lagi kan. Jadi itulah yang berulang-ulang yang saya lakukan, sehingga ini tidak terlihat secara mungkin materi seperti itu, bahkan berkali-kali mengulang dari nol tadi ya teman-teman. Makanya ketika teman-teman sudah banyak belajar mungkin dari teman-teman langsung, mungkin dari yang lain bisa jualan, kemudian dari YouTube seperti itu, dan termasuk dari konten saya kan. Bagi yang sudah bisa, saya hanya menyarankan tetaplah konsisten pada alur itu kalau memang sudah bisa kan, karena rezeki itu memang sudah di jalan masing-masing ya teman-teman. Dan satu hal ya teman-teman yang perlu kita apa ya, kita pegang gitu kan ya, mungkin semua itu sudah tadi ya, sudah jalur masing-masing. Ketika kita sudah bisa untuk menguasai ini roti goreng dan cakwe ya, mungkin ini saja dulu, artinya ini jalani semaksimal mungkin, semampu mungkin gitu kan. Nanti ada waktunya, kecuali kalau teman-teman benar-benar kuat untuk buka cabang ataupun untuk beralih ke usaha lain. Karena saya sendiri merasakan seperti itu ketika apalagi sampai meninggalkan usaha ini ya. Saya sendiri beberapa kali sempat meninggalkan usaha karena merasa jenuh, ternyata merasa ini bukan saya seperti itu, sehingga saya harus bekerja dulu, bekerja dan aktif di hal lain. Sebenarnya yang menjadi resiko sendiri adalah apalagi kita menjadi tulang punggungan seperti itu. Jadi resikonya sangat berat sekali meninggalkan usaha yang sudah jelas jalan, kadang karena tersendat, hanya sepi, hanya mungkin kurang pas, kurang baik pada saat itu, sehingga kita meninggalkan usaha-usaha yang sudah ada kan untuk menggapai hal yang baru. Ini kan sangat beresiko sekali. Saya hanya menyarankan ya, beruntunglah kita yang sudah punya skill ini, dan beruntung karena salah satu kuliner ini yang jarang ataupun yang tidak mudah ditirukan seperti itu, sehingga apa ya, teman-teman mempunyai prospektif ya, mempunyai peluang sangat besar. Karena di setiap daerah itu bisa dihitung dengan jari berapa orang yang buka seperti ini, dan di jalan apa yang ada kan, seperti itu. Tidak semudah ketika kita membuka usaha-usaha kuliner lain seperti gorengan, donat dan lain-lain, yang notabene kadang donat juga yang hampir sama dengan kita, tapi mungkin dari segi apa ya, skillnya itu akan lebih berbeda dan lebih sulit kita ya untuk belajar. Itulah satu keberuntungan kita, kalau teman-teman sudah jalan ya tekuni saja itu, insya Allah itu akan lebih berkembang ke depannya, dan peluang itu masih lebar ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum ada di daerah kota-kota tertentu, mungkin bisa ya untuk membuka ini dan bertahanlah di situ seperti itu. Karena saya merasakan juga ketika ya sebenarnya kalau untuk apa ya, untuk kita bertahan tadi, untuk hidup dalam posisi seperti ini sekarang walaupun masih sepi, itu masih cukuplah buat kita seperti itu, daripada kita meraih ataupun kita mencari pekerjaan yang ikut orang lain. Itu kan sangat menjenuhkan kita. Dengan seperti ini kita hanya kerja sebentar, setengah hari sudah selesai kan, seperti itu. Jadi itu sedikit masukan dari saya teman-teman. Semoga ini apa ya, bisa menjadi kekuatan kita masing-masing, termasuk saya sendiri ya teman, termasuk saya sendiri untuk kedepannya lebih baik kan, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman selalu menyupport channel saya. Saat ini memang saya sendiri karena fokus di tempat usaha yang baru, belum bisa keluar kemana-mana ya. Mungkin beberapa bulan kemudian
saya pasti akan mengeksplor ya yang usaha-usaha teman-teman, terutama di tentang odading atau roti goreng ini dan cakwe untuk kedepannya kan seperti itu. Oke, terima kasih ya sekali lagi teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.